tinggal disubstitusi ke persamaan lingkaran. Ya, nanti kalau hasil dari substitusi itu lebih pendek dari jari, maka titiknya itu terletak di dalam lingkaran. Begitu juga untuk yang di luar, sama saja. Kalau di luar berarti substitusikan tadi hasilnya pasti lebih gede. Gitu ya? Bisa ya, paham ya? Gampang ya, tinggal dimasukin saja. Contohnya misalkan ini contoh kelima ya. Contoh kelima. Titik di sini ada titik 1,2. Ya, 1,2 itu di terhadap lingkaran di sini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9. Tinggal diganti aja, x-nya itu 1, y-nya itu 2. Ya, hasilnya berapa di situ? 5. Nah, 5 ini dibandingkan dengan yang ruas kanannya dari persamaan lingkaran tadi 9. Maka bagaimana dengan 9? Dia lebih kecil. Kalau lebih kecil tadi apa? Berarti titiknya terletak di dalam lingkaran. Gitu ya, gampang tuh. Yang kedua, kalau lingkarannya x min 2 kuadrat ditambah y plus 1 kuadrat sama dengan 10. Sama aja prosesnya, tinggal diganti aja. X-nya ganti 1, y-nya diganti 2, dimasukin. Ya, di situ ternyata hasilnya 10. Sama. Berarti posisinya kesimpulannya terletak pada lingkaran. Ya. Sedangkan yang ketiga, terhadap persamaan umum dari lingkaran ini juga sama konsepnya. Ganti aja yang x dan y-nya ganti dengan 1,2. Ya. Di situ hasilnya apakah 0 enggak nanti? Di sini ternyata hasilnya 10. Lebih gede daripada 0. Berarti kesimpulannya bahwa titik 1,2 terletak di luar lingkaran. Udah seperti itu aja. Ada yang bingung nggak? Jadi tinggal caranya titiknya tadi x, y disubstitusikan saja ke persamaan lingkaran. Nanti dibandingkan dengan yang R-nya yang ruas kanan itu. Kalau bentuknya persamaan lingkarannya bukan yang umum ya. Kalau persamaan umum nanti dibandingkan dengan 0 kan. Persamaan umum kan pasti di ruas kanan 0 kan ya. Seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Tadi itu cara nentuin titiknya di luar atau di dalam gimana Pak? Itu tadi tinggal dimasukin aja titiknya ini. Titik ini 1,2 kan X-nya 1, Y-nya 2 toh. Masukin aja ke persamaan lingkaran. Yang pertama kalau yang A ini persamaan lingkarannya di situ kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 toh. Berarti X-nya ini diganti aja 1 kuadrat ditambah Y-nya berapa? 2 kuadrat. Nilainya berapa? 5. Nah, 5 ini dibandingkan dengan yang ruas kanan ini bagaimana? 5 kan kurang dari 9. Ya enggak? Berarti ini di dalam. Udah, titiknya berarti ada di dalam. Kalau nanti lebih gede, berarti titiknya di luar lingkaran. Kalau sama, ya sama dengan yang di ruas kanan tadi. Jadi kalau sama berarti apa? Terletak pada garis lingkaran. Gitu. Kayak contoh yang B, dia kan membandingkannya 10 toh. Masukin aja, X-nya diganti berapa ini? Yang ini diganti 1, ini diganti 2. Hasilnya berapa? 10 toh? Berarti terletak pada lingkaran. Itu jadi bandingkannya dengan yang ruas kanannya. Begitu juga yang C juga sama, bandingkannya dengan 0. Di situ tertulisnya hasilnya berapa? 10. 10 sama 0 bagaimana? Lu lebih gede, oh berarti terletak di luar. Gitu aja. Bisa nggak? Bisa diikuti nggak? Misalkan, contoh lagi, B, Bapak punya titik negatif 1,3. Coba terhadap lingkaran ini. Terhadap lingkaran ini coba, ada di mana? Posisinya B. Tinggal dimasukin. Min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan berapa? 10 ya? Bener nggak? 10 lebih kecil dari 16 toh? Berarti posisi ini di dalam lingkaran. Gitu? Bisa diikutin? Ya? Gampang toh? Oke, terus yang ke F sekarang. Yang sekarang jarak suatu titiknya itu. Tadi kan udah mengenal titiknya di luar, di dalam ya, terus di pada ya, pada lingkarannya. Sekarang jaraknya, mencari jaraknya tadi berapa? Nah, ini kan ada 2 jenis nanti, ya. Yang titik terletak pada lingkaran itu tidak dicari ya. Otomatis kalau titik terletak pada lingkaran jaraknya berapa? Pasti 0 kan ya? Ya. Kalau
ada suatu lingkaran, ada titiknya di sini. Nah, jarak titik terhadap lingkaran apa? Ya nggak punya jarak toh, ya nol. Makanya tidak dipelajarin di situ ya. Yang dipelajarin hanya di luar sama yang di dalam. Oke, yang pertama kalau titiknya itu terletak di luar lingkaran. Nah, ini ada gambar ya, ada satu lingkaran dan titiknya ini Bapak berikan di luar. Nah, sekarang kalau kalian mengatakan, misalkan kalian berdiri di sini, kalian itu berdiri di titik A. Terus kalian mau mengukur misalkan jarak kalian ini ke lingkaran ini yang kalian pikirkan, sekarang mencari jarak yang paling pendek yang mana? Apakah dari ini A ke sini? Misalkan ini TD, benar nggak? Atau mungkin ke C-nya? Atau mungkin ke B? Yang paling pendek yang mana coba? Yang paling dekat dengan lingkarnya. Kita tidak, yang mana? Ya, A ke B. Kalau A ke D, boleh nggak? Nanti menembusnya berarti menembus dari lingkarannya 2 kali ya. Nggak akan boleh ya menembus lingkaran 2 kali, nggak boleh. Nah, berarti A ke B ini memang paling dekat. Yang paling jauh sekarang. Apakah AC, apakah AD coba? Yang paling jauh. AD. Tapi di sini di konsep ini kita tidak boleh melewatin 2 kali loh ya. Tidak boleh melewati ini terus ditembuskan lingkarannya di sini. Di sini yang dianggap paling jauh yang kecil. Nggak boleh juga ke sana, nggak boleh misalkan ke sana. Nah, misalkan ini TF, nggak boleh ke AF. Ya. Jadi yang paling jauh ke AC-nya. Udah kita ambil di sini. Nah, titik C-nya dulu. Titik C-nya ini pasti siku nggak di sini? Ini kan AC itu sebagai garis singgungnya sebenarnya. Ya, garis singgungnya seperti kalian kemarin ada yang di project kan? Bapak suruh mencari persamaan garis singgung toh? Pasti di titik C-nya itu siku toh? Ya nggak? Pasti siku nggak? Iya. Nah, sekarang untuk mencari jarak yang terdekat, tadi yang mengatakan terdekat ya, AB. Ya kan udah pasti diketahui titik luarnya toh, dan pusat lingkaran bisa kita cari kan, berarti kita bisa mencari panjang AB, AP kan sebenarnya. Panjang AP bisa diketahui, sedangkan yang dicari kan panjang AB, otomatis AB-nya itu AP dikurangin BP enggak? Berarti AP dikurangi jari-jari, nah ini. Ya, AP dikurangi jari-jari. Gitu ya, itu jarak yang paling dekat.